Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok KKN MDR Sawaita, kampus IPMAFA. Perkenalkan, nama saya Nur Aziz. Muhammad Naif Abdillah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan duduk. Gimana kabarnya Mas Naif? Alhamdulillah sehat Aziz, alhamdulillah. Loh, kok akhir-akhir ini kayak tidak pernah kelihatan ya sampean ya? Iya, karena kesibukan di kuliahan ini. Oh, Mas Naif kuliah ini. Oh iya. Berarti ini lagi libur, terus main ya. Terima kasih sudah mau mampir ke sini. Terus ini yang di rumah gimana kabarnya? Bapak, Ibu? Yang di rumah alhamdulillah sehat. Sehat semua. Nanti sampaikan salam ya. Iya. Ini panjang liburnya? Masa Covid apa masih kuliah? Ini kuliah karena kita kesibukan di KKN dunia maya. Oh iya. Karena di masa Covid seperti ini ya mau gimana lagi, kita juga ikut protokol kesehatan dari pemerintah. Oh gitu. Berarti ini walaupun masa Covid begini, kuliah masih tetap jalan ya yang kemarin ya? Masih. Oh iya. Wah ya, kebetulan ini Mas Naif, saya mau nanya ini. Ini nanti kan tahun ajaran baru yang bulan Agustus ini nanti rencana CCV itu mau saya masukkan kuliah. Cuman ini saya bingung. Kalau kuliah saya dulu waktu di Jogja itu kan nggak ada itu istilah masa-masa Covid kayak gini kan. Nah, makanya saya ingin tahu nih pengalaman Mas Naif semasa kuliah di mana Mas? Di IPMAFA. Oh di IPMAFA ya. Semasa kuliah di IPMAFA itu maksudnya gimana sih cara memanage keuangan ini semasa pandemi Covid ketika kuliah ini? Padahal mengingat pemasukan kita ya, Mas udah sambil kerja kan? Ya pemasukan kita kan memang agak mulai menurun, terus sedangkan kebutuhan di perkuliahan itu kan saya kira masih tetap saja kan, nggak ada yang dikurang-kurangi atau ditambahi, masih segitu saja. Jadi gimana Mas Naif cara memanage keuangan ketika jenengan kuliah di IPMAFA itu di masa pandemi COVID-19 ini, mengingat di masa pandemi COVID-19 ini kan penghasilan kita kan menurun, sedangkan kebutuhan di masa kuliah itu masih tetap berjalan, tidak ditambah-tambahi dan tidak dikurangi. Makanya artinya kita sebagai Mas Naif sebagai mahasiswa kan pasti dituntut untuk bisa memanage keuangan semaksimal mungkin, terus sampai akhirnya kuliah itu masih tetap berjalan lancar, keuangan tidak ada kendala. Itu gimana? Soalnya ini nanti kalau saya tidak ada pengalaman untuk itu kan saya nggak bisa nasihati nanti CCV gimana kuliahnya untuk menghadapi kuliah khususnya itu gimana? Yang pengalaman gimana kalau Mas Naif? Jadi yang kami pelajari ketika di kuliah itu yang pertama itu menurut para guru-guru kami yang ada di kampus IPMAFA, yang pertama adalah mengevaluasi pemasukan. Jadi satu bulan itu dapat uang dari mana, kemudian digunakan untuk apa. Kita itu selalu evaluasi, jangan sampai pemasukan itu lebih besar, maksudnya pengeluaran itu lebih besar daripada pemasukan. Oh. Terus dalam prakteknya gimana itu? Sulit apa enggak? Ya, dalam prakteknya sangat mudah sekali. Jadi seandainya di masa-masa seperti biasa kita sering makan makanan yang bergizi, seandainya kita sering beli daging, beli kebutuhan primer, maka untuk di masa pandemi seperti ini agak dikurangi. Oh gitu ya. Jadi yang penting kita kalau di kos-kosan misalkan kita beli makanan seperlunya saja, yang penting ada gizinya. Jadi yang kedua ini sama dengan yang pertama tadi. Yang pertama tadi kan mengevaluasi kebutuhan rumah. Yang kedua belanja sesuai dengan kebutuhan. Ya kita belanja apa-apa saja yang menurut kita butuh.
ketika apa yang tidak kita butuhkan, contohnya seperti beli HP baru, beli perhiasan, itu jangan dulu karena masa yang ketiga itu bedakan mana kebutuhan mana keinginan, karena kebutuhan itu lebih penting daripada keinginan, ya sama seperti yang pertama, kedua, ketiga. Terus yang keempat ini kita harus menghemat energi listrik dan energi air. Jadi listrik ini kita kalau setiap hari penggunaan untuk televisi, untuk kulkas, ya untuk mesin apa itu, kita sedikit banyak kita termasuk kuota internet itu tadi ya. Termasuk kuota internet itu yang kelima, sebenarnya kelima itu kuota internet. Jadi di masa pandemi seperti ini ya kalau bisa anak-anak itu karena ada pembelajaran daring, ada pembelajaran lewat WA, lewat Zoom, itu permainan-permainan yang menggunakan media online itu harus dikurangi. Jadi anak-anak juga harus diajar karena gunakanlah kota yang dimiliki itu semaksimal mungkin karena masa hasil seperti ini. Oh gitu. Terus di samping itu juga kita juga harus menjaga pola kesehatan. Ya itu penting ya. Jangan berarti kita menghemat, kita biar apa namanya saking hematnya malah kita sakit, itu tidak. Oh berarti cukup itu saja ya, sebenarnya simpel. Ya intinya kita disuruh menghemat ya, berarti intinya tetap caranya sama, tetapi kita lebih ditekankan untuk menghemat. Jadi gini Mas Nayef, sebenarnya saya ada sedikit tambahan sih, kalau sebagai orang tua itu kan memang selalu mengarahkan ke anak ya. Mungkin buat jenengan juga mungkin sudah terbiasa atau mungkin sudah melakukan atau mungkin belum, yaitu tentang menabung. Jadi kalau soal menabung ini tidak di masa pandemi Covid pun juga sudah biasa saya lakukan dulu. Biasa anak kos kan kayak gitu. Jadi setelah akhir bulan kita mereview semua pengeluaran kita, kalau ada sisa baru kita tabung. Dan walaupun seluruh mahasiswa itu sudah mulai sadar akan kebiasaan menabung, tetapi kadang mereka itu belum tahu, belum begitu paham tentang bagaimana sih cara menabung yang benar itu. Nah kadang itu mahasiswa suka salah di situ. Jadi kalau tujuan kita menabung itu kan sebenarnya khususnya di dalam kos-kosan itu kan kadang kita ada atau mungkin kita tiba-tiba ada kebutuhan mendadak seperti kita sakit dan lain sebagainya itu. Nah itu terus apa namanya? Memang yang paling penting itu tadi jaga kesehatan itu ya paling penting, karena itu inti karena mengingat masa COVID-19 ini. Ya nanti ini terima kasih sudah ngasih pengalaman ke saya soal apa namanya cara memanage uang itu tadi ya. Terima kasih. Dan ini yang paling terpenting ya Aziz. Yang paling terpenting itu adalah cari penghasilan baru. Jadi sekarang itu masa milenial itu banyak teman-teman yang sukses di online seperti jualan online, jualan kan kalau mengingat masa pandemi Covid sekarang ini kan berarti kita harus merubah usaha-usaha kita atau tidak. Kalau misalkan kita sebagai mahasiswa punya usaha untuk mencari tambahan kan berarti kita harus cari ide kreatif lagi, artinya kita menyediakan barang-barang yang dibutuhkan semasa Covid, misalkan masker atau sanitizer dan lain sebagainya gitu kan. Apa tetap masih berjalan dengan bisnis yang lama? Ya itu adalah sebuah kesempatan sebenarnya. Jadi jangan sampai ketika kita punya usaha itu sepi, kita terus berhenti. Jangan, kita cari kesempatan itu. Seandainya teman-teman itu butuh masker, kita cari di online. Harganya berapa, kita cari yang paling murah, kita jual lagi. Dari itu keuntungan itu kan nanti bisa untuk tambah-tambah penghasilan. Oh iya. Berarti intinya ya juga kreatif itu ya yang penting. Jadi kalau justru kita diam malah ujung-ujungnya ya kita nanti ini suntuk ya, kita jenuh nanti ya. Monggo disambi Mas Nayef. Ini gimana? Ya. Loh, monggo silakan. Sudahi, saya mau pamitan dulu.
kok buru-buru sampean? Karena ada kegiatan majlisan di masjid. Kebetulan saya tadi itu lewat dari dari Beli Kota, mampir kan jarang ketemu sama I Aziz, tadi kan mampir. Oh iya. Ya terima kasih Mas Naif sudah mau mampir. Nanti besok-besok main lagi ya. Oh iya. Ya. Demikianlah video dari kami. Kurang lebihnya kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.